Ya, bismillah. Udah direkord? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih dapat ditemukan kembali dalam acara kajian kitab Hadis Al-Arba'in, dengan kali ini dengan tajuk Hadis Arba'in ke-24, yaitu tentang haramnya kezaliman. Ya baik. Karena udah nggak tahu apa lagi mukadimahnya. Baik, kita langsung saja ya. Apa sih nanti ya, seperti yang sebelum-sebelumnya saya udah agak lama juga nggak ikutan. Kita akan mulai dengan pembahasan dari Kang Topan Setiadipura dari jam 8 sampai jam 9, sekitar 1 jam. Kemudian kita lanjut dengan 30 menit diskusi. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya serahkan kepada Kang Topan. Silakan. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair, Isa. Alhamdulillah, ikhwah dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita malam ini. Tentunya atas izin dan taufik dari Allah SWT dan qadarullah, 2 pekan terakhirnya kita tidak bisa mengadakan kajian kita, dan mungkin ini memberi pelajaran kita untuk semakin bersyukur ketika bisa bertemu ya, karena kadang kita ketika bertemu kadang merasa itu ya trivial lah ya memang begitu, kita akan ketemu setiap Jumat sebagaimana direncanakan ya. Padahal tidak semua yang kita rencanakan bisa terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kadang ketika kita bahas buku ya yang 42 hadis, kadang kita merasa ya insya Allah akan beres 42 hadis ya. Padahal mungkin 2 pekan ini jadi pelajaran, kadang menamatkan 42 hadis pun bukan hal yang sederhana kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajarannya semakin mensyukuri izin atau taufik ya, arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar sehingga kita bisa berkumpul mempelajari kalamullah, kalam Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kalam atau perkataannya para ulama yang menjelaskan din ini, agama ini, insyaallah. Khair, mohon izin saya sharing. Kelihatan ya, Aisyah? Jelas. Ya, rekan-rekan sekalian, sebelum masuk di file tentang hadis 24, mohon izin saya kembali ke motivasi Imam Nawawi menulis buku ini. Ya, beliau menyebutkan di sini dalam muqaddimah, ini pertemuan kita yang pertama, di antara kalimat beliau, wa ma'ahada, dan setelah beliau membahas hadis tentang keutamaan orang yang menghafal 40 hadis ya, dan diamalkan oleh para sahabat dan ulama-ulama lainnya, meskipun itu hadis dhaif ya. Dan Imam Nawawi di antara ulama yang berpendapat ya, dan ini sebenarnya pendapat jumhur ulama yang mengatakan boleh untuk mengambil istifadah, mengambil manfaat dengan hadis dhaif ya, kecuali dalam masalah hukum ya, kecuali dalam masalah hukum. Namun setelah diskusi hadis tersebut, beliau mengatakan selain hadis itu maka falaisa i'timadi ala hadzal hadis. Jadi pondasi beliau, patokan beliau dalam menulis Arba'in Nawawi ini bukan hanya dari hadis
tersebut ya, tentang keutamaan orang yang menghafal 40 hadis. Bal ala qauli sallallahu alaihi wasallam, tetapi perkataan Nabi Muhammad SAW ya, fi al ahadits as-sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih, yuballighu syahidu minkum al ghaib ya, hendaknya orang yang mendengarkan langsung ya, perkataan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada al ghaib, kepada yang tidak hadir, atau makna secara umumnya orang-orang yang telah Allah beri nikmat mendapatkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka ada amanah untuk menyebarkan hadis tersebut, dan ini yang menjadi motivasi Imam Nawawi, dan sedikit banyaknya insya Allah juga menjadi motivasi kita. Dan hadis kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an, Allah akan menerangi seseorang ya, sami'a maqalati, dia mendengar perkataanku, yaitu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa wa'aha, lalu dia memahami perkataan tersebut, fa'addaha kama sami'aha, lalu dia menyampaikannya kembali sebagaimana ia mendengar perkataan tersebut. Jadi keberkahan ini, ya, keberkahan rantai untuk menyampaikan ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW, memahaminya dan kemudian menyampaikannya kembali, ini di antara motivasi utama kita dalam mengadakan kajian kita di Jumat malam ini, insya Allah. Semoga bisa selesai ya, membahas 42 hadis, ya, mempelajari kalam perkataan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kalam Nabi kita SAW, dan juga kalam para ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah. Ini kita ambil dari file kajian kita yang pertama. Kemudian juga untuk mengingatkan, karena sudah lumayan 2 pekan berlalu, terakhir kita membahas hadis 23 ya. Jadi terakhir kita membahas hadis ke-23 yang diberi judul sarana-sarana kebaikan. Dan sekedar mengingatkan, ya, hadis itu berbunyi perkataan Nabi kita SAW, at-tuhur syatrul iman, bahwasanya at-tuhur, kesucian, itu adalah bagian dari iman ya. Kadang diterjemahkan separuh dari iman. Jadi sarana kebaikan pertama adalah at-tuhur ya, at-taharah ya, kesucian, yang bisa bermakna suci fisik dan juga bisa bermakna suci secara batin. Bahkan kita ingat ya, semoga teman-teman ingat ya, Imam Nawawi menukil perkataan Imam Ghazali yang menekankan pentingnya tuhur maknawi, tuhur secara kejiwaan malah. Ini mungkin agar hadis ini membekas bagi kita, ya, karena kita sering berwudu ya insya Allah, ya, maka selain membersihkan yang zahir, mari kita mengingat juga untuk membersihkan hati kita, ya, membersihkan hati kita selain membersihkan fisik yang sifatnya zahir. Juga zikir-zikir yang disebutkan ya, hamdalah, subhanallah dan alhamdulillah, dan juga amalan lain di sini, salat, sedekah, sabar ya, salat sebagai cahaya, sedekah sebagai bukti keimanan kita, sabar sebagai pancaran atau pancaran dari cahaya ya, dan juga Quran yang bisa menjadi hujah membela kita di hari akhirat nanti. Ini beberapa kebaikan yang disebutkan dalam hadis sebelumnya yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dan ditempatkan dalam hadis nomor 23. Hari ini insya Allah kita masuk di hadis yang lumayan panjang hadisnya, ya, meskipun penjelasan Imam Nawawi tidak terlalu panjang ya. Hadis ke-24 ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, diberi judul haramnya kezaliman ya. Kita mulai membaca hadis ini ya. Imam Nawawi menukil hadis ini an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, dari apa-apa yang beliau riwayatkan, an rabbih, dari Rabbnya azza wa jalla ya, yang maha agung, yang maha tinggi, annahu qala, bahwasanya Allah SWT berfirman. Jadi hadis ini sanadnya bersambung kepada ujungnya, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, umumnya hadis itu ujungnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini yang disebut dalam ilmu hadis ya sebagai hadis qudsi, ujung dari sanadnya bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
hadis ini, jadi firman Allah SWT yang diriwayatkan dalam hadis ini ya berbunyi pertama, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi ini firman Allah SWT yang dinukil oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau mungkin meskipun tidak ditulis di sini, mumpung terlintas, ya, karena 3 hal yang mungkin membedakan antara hadis Qudsi dan juga hadis dengan ayat Al-Quran. Jadi ini kan ujung sanadnya sampai kepada Allah SWT. Artinya ini perkataan Allah SWT, tapi para ulama menyebutkan di antaranya 3 perbedaan antara ayat Al-Quran dan hadis Qudsi. Ya, mumpung terlintas meskipun tidak dicatat. Pertama, ayat Al-Quran itu muta'abbadun bitilawatihi. Membacanya saja tanpa mengerti itu sudah menjadi ibadah ya. Jadi membaca ansih itu sudah menjadi ibadah ya. Sedangkan hadis Qudsi ini maka nanti kalau dia dalam nuansa thalibul ilmi seperti ini tentu ada ada pahala dari thalibul ilminya, menuntut ilmunya ya, dan menuntut ilmunya. Tapi ayat Al-Qur'an itu membacanya saja ya, itu sudah bisa menjadi ibadah atau berpahala. Jadi itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, hadis Qudsi itu para ulama menyebutkan bukan merupakan bagian dari mukjizat dari sisi bentukannya ya. Sedangkan ayat Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kalau digali secara bentukan dan lain sebagainya akan ditemukan banyak hal yang luar biasa ya. Dan yang ketiga, hadis Qudsi tidak disyaratkan mutawatir ya. Jadi diriwayatkannya tidak disyaratkan secara mutawatir. Sedangkan ayat Al-Quran itu juga sebenarnya mirip hadis ya, diriwayatkan dari orang ke orang ke orang. Tapi ayat Al-Quran semua riwayatnya itu mutawatir. Jadi dari setiap jenjangnya jumlah yang meriwayatkan dalam jumlah yang tidak mungkin untuk berdusta, tidak mungkin untuk terjadi kedustaan dalam periwayatan tersebut. Itu mungkin singkat 3 hal. Ya. Maaf kita belok sedikit ke biasanya catatan-catatan itu ada dalam buku-buku matan tentang mustalahul hadis ya. Sanad atau isi hadis ini Allah SWT berfirman ya, menurut Nabi, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, melalui Abu Dzar Al-Ghifari, Allah SWT berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Ini yaitu aku Allah SWT haramtu az-zulma, saya mengharamkan az-zulma, kezaliman ala nafsi, terhadap diriku. Jadi Allah SWT tentu tidak ada yang berhak memerintahkan atau membatasi Allah SWT. Tapi Allah SWT berfirman di sini, Allah SWT sendiri yang mengharamkan bagi Allah SWT ya, kezaliman. Sehingga Allah SWT suci dari sifat zalim. Ya. Jadi ini diantara nas yang mendasari Allah SWT suci dari sifat kezaliman. Ya, Allah yang mengatakan, ini sesungguhnya aku haramtu dzulma, mengharamkan. Haram itu juga ada aku. Jadi ini penekanannya. Ini haramtu dzulma. Aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku Allah SWT menjadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah tadzalamu, janganlah saling menzalimi. Ini pesan pertama dalam hadis ke-24 ini, bahkan seringkali dalam beberapa buku, ya, termasuk buku yang menjadi panduan kita, ya, buku ringkas ini dijadikan judul dari hadis ini. Ya. Jadi yang pertama temanya tentang larangan untuk zalim dan bagaimana Allah SWT menjadikan bagi Allah SWT sendiri kezaliman itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin Allah berlaku zalim. Ya, dan Allah menjadikan itu haram di antara kita. Ya, haram di antara kita. Jadi ini yang pertama. Lanjutan hadisnya, Allah SWT berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dalun illa man hadaitu. Kullukum, setiap kalian, dalun, sesat, ya. Illa, kecuali man hadaitu. Siapa yang hadaitu
saya memberi hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan memberimu hidayah atau petunjuk. Ya. Dan ini Masya Allah Imam Nawawi nanti terlihat tidak menyinggung tentang perkataan ini, mungkin karena begitu jelas ya. Jadi Allah SWT jelas mengatakan kullukum dalun, setiap kalian itu akan tersesat atau dalam keadaan yang sesat ya, tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang lebih baik bagi dirinya ya. Illa man hadaitu, kecuali yang Allah berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum. Ya. Jadi Masya Allah isinya luar biasa, ada informasi ya, dan kemudian dilanjut dengan yang sifatnya perintah ya. Di umumnya Al-Quran atau Nas itu ada khabar, ya, kabar, informasi, dan ada yang sifatnya perintah. Ya. Maka di sini kullukum dhalun illa man hadaitu. Ini informasi dari Allah SWT. Ya, bosnya kalian semua itu sesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepada aku, kepada Allah SWT. Ahdikum, maka ini seakan-akan janji dari Allah SWT. Ahdikum, saya atau aku Allah SWT akan memberi petunjuk kepada kalian. Ya. Maka rekan-rekan sekalian, tentu membaca hadis ini semoga menekankan kembali kepada kita untuk melazimkan ya, memperbanyak ya, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Banyak tentunya doanya ya, kita sering singgung, misalnya Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah kepadaku al-haqqa haqqan, kebenaran itu sebagai kebenaran, warzuqna ittiba'ah, dan rizkikanlah kepadaku ittiba'ah, kemampuan untuk mengikuti al-haq tersebut, wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan, warzuqna ijtinabah, dan jadi diminta ditunjukkan bahwa yang batil itu batil, dan hal yang penting lagi juga adalah rezeki yang berupa hidayah untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Ya. Dan tentu saja bisa berdoa dengan doa apapun yang bisa kita mintakan kepada Allah SWT, yang intinya meminta hidayah ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian yang kedua. Lalu dilanjutkan dalam hadis ini, ya ibadi kullukum ja'i'un, setiap kalian itu lapar ya, akan kelaparan, artinya tidak bisa mendapatkan makanan, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan, illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Jadi minta makan kepada Allah SWT, maka Allah akan memberi makan kepada kalian. Jadi ini yang minta, karena Allah menjamin akan diberi makan. Ya. Dan ternyata secara zahir kita lihat, ya, bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun, ya, karena sifat Rahman Allah SWT, Rahman dan Rahimnya Allah SWT, maka akan diberi semua. Ya. Jadi Muslim maupun non-Muslim diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini jaminannya man at'amtuhu, jadi fastat'imuni, mintalah makan kepadaku, ut'imkum, maka Allah akan memberi makan kepada kalian. Ya. Maka ini kembali di antara pesan dari hadis ini mengajarkan kita ta'zim, mengagungkan Allah SWT dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama tentunya secara hati ya. Dari sisi hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu juga secara fisik kita melakukan sebab untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kembali kalimat selanjutnya adalah ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Ya. Kalimat selanjutnya dalam hadis ini, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya, sebagian uksikum. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua arin, telanjang, illa man kasautuhu, kecuali yang Allah beri pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah
pakaian kepadaku, maka Allah akan memberikan pakaian. Ya. Dan kembali makan dan pakaian ini mungkin bagi kita seakan-akan kembali tadi trivial ya. Banyak orang yang mungkin bahkan orang yang ateis pun tetap Allah beri pakaian, tapi kembali seorang muslim akan berbeda dalam hubungannya, dalam muamalah kesehariannya, karena makannya dia dan ketika dia berpakaian, bagaimana dia menghadirkan ta'zim kepada Allah SWT, mengakui kebesaran Allah SWT dan menyadari semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hadis ini di antara pelajarannya itu menyadarkan kepada kita bahwa semua ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan memahamkan kepada kita orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah betapa kufurnya mereka terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Karena sebenarnya semua kenikmatan itu datang dari Allah SWT. Ya, insyaallah ada doa di sini yang nanti akan kita nukil. Selanjutnya, poin selanjutnya, kalimat selanjutnya, ya ibadi innakum, sesungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan nahar. Ya, sesungguhnya kalian tukhti'un, berbuat kesalahan atau berdosa, bil-laili wan nahar, malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Dan saya Allah SWT aghfirudz dzunuba jami'an, mengampuni adz-dzunuba jami'an, semua dosa semuanya. Ya. Allah mengampuni dosa semuanya. Ya, jadi semua dosa diampuni Allah SWT. Bahkan termasuk kalau dia meminta ampun sebelum meninggal, maka termasuk dosa kesyirikan pun diampuni oleh Allah SWT. Tapi ketika terbawa mati, maka kesyirikan itu dosa yang tidak diampuni Allah SWT. Ya. Jadi semua dosa seandainya terbawa mati pun ada kemungkinan diampuni oleh Allah SWT. Tetapi kesyirikan tidak ada kemungkinan diampuni oleh Allah SWT. Bahkan tentunya kita tidak gambling seperti itu ya. Ya, ketika kita hidup kita diajarkan untuk sebagian lanjutan dalam hadis ini, fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi kali ini hadis ini mengajarkan kepada kita kesadaran yang bahwasanya kita senantiasa berbuat kesalahan, ya, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan bisa dalam bentuk memang kita melakukan kezaliman yang tadi diharamkan, atau tadi kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Di satu sisi mengakui kekurangan kita ya, dan informasi lainnya adalah tentang Allah SWT, wa ana, dan Allah SWT aghfirudz dzunuba jami'an, mengampuni semua dosa ya, mengampuni semua dosa ya. Kembali catatannya yang dia bertobat kepada Allah SWT semasa hidupnya ya, bahkan doa kufur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahnya fastaghfiruni aghfir lakum, maka beristighfarlah kepadaku, aghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni kalian ya. Jadi perintahnya, actionnya adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kalian tidak akan bisa memberi kerugian kepada Allah SWT. Tidak bisa memberikan kerugian kepada Allah SWT. Juga sebaliknya, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian juga, kita tidak bisa memberi kemanfaatan kepada Allah SWT. Artinya, bagi Allah SWT, kita apa yang kita kerjakan pada dasarnya tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seakan dijelaskan dalam lanjutannya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya orang-orang yang terdahulu ya, yang manusia pertama bahkan jin yang pertama sampai yang terakhir ya, insakum jinnakum, manusia dan jinnya semua ya, tentunya banyak sekali ya, tentunya banyak sekali, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, dan semuanya soleh, semuanya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Jadi dalam kondisi orang yang paling bertakwa di antara kalian ya, dan adalah Nabi kita Muhammad SAW ya.
orang yang paling bertakwa. Jadi seandainya semuanya bertakwa seperti bertakwanya Nabi kita Muhammad SAW, Allah selalu mengatakan, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Hal itu tidak menambah apapun dalam kerajaanku. Jadi tidak membuat Allah lebih besar, lebih agung, ya. Sebagaimana kita, ya, manusia kalau dia menjadi kepala sesuatu, ya, misalnya pimpinan negara atau bahkan yang kecil pimpinan organisasi atau pimpinan perusahaan, maka semakin orang di bawahnya itu tumbuh dan baik, maka akan membesarkan dia, ya, akan membesarkan organisasinya atau kerajaannya atau lain sebagainya. Tapi bagi Allah SWT, ya, seandainya semuanya pun baik, ya, seperti Nabi Muhammad SAW, maka mazada dzalika fi mulki syai'an. Hal itu tidak akan menambah apapun bagi kerajaan Allah SWT. Ya. Jadi seperti yang juga diungkapkan sebelumnya, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Tidak akan memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya memiliki hati yang paling fujur, ya, yang paling jahat, yang paling durhaka di antara kalian, ya, Imam Nawawi nanti menafsirkan adalah iblis, ya, sebagai penulis atau ulama kadang menyebutkannya Fir'aun. Di seandainya pun semua durhaka kepada Allah SWT, ya, seperti iblis atau seperti Fir'aun, maka Allah mengatakan ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi Allah SWT memang agung, ya, zatnya memang agung dan tidak berubah, ya, baik hambanya soleh ataupun durhaka, ya, tidak berubah. Ya. Kalau bahasa Pak Agus Jodi atau mungkin apa ya istilahnya, invarian, ya, invarian terhadap kesolehan atau kejelekan dari hambanya. Allah memang sudah agung. Selanjutnya masih di kalimat ini, dan kembali rekan-rekan sekalian, Imam Nawawi tidak banyak berkomentar karena memang lafaz-lafaz yang diberikan dalam hadis ini termasuk lafaz-lafaz yang insya Allah sharih, ya. Sharih artinya jelas, maknanya jelas. Selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sama, ini semuanya jin dan manusia dari yang awal sampai yang terakhir, qamu fi sa'idin wahidin. Semuanya berada fi sa'idin wahid, ya, di sebuah dataran, ya, di satu dataran. Jadi semuanya ada di satu tempat. Fasa'aluni, kemudian fasa'aluni, semuanya meminta kepada Allah SWT. Semua meminta kepada Allah SWT. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, dan Allah memberikan kulla wahid, semua dari mereka, ya, termasuk kita, ya, karena kita masuk dalam himpunan yang disebut di atas, ya, awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Jadi kita ada di situ, ya. Kita minta apapun kepada Allah SWT, Allah mengatakan fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, yang diberi semua permintaannya. Allah mengatakan ma naqasa dzalika mimma indi. Hal itu tidak akan mengurangi mimma indi, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di sisi Allah SWT itu enggak berkurang sama sekali. Ya, dan Allah memberi permisalan illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Ya, kecuali seperti jarum ketika dimasukkan ke laut. Jadi jarum dimasukkan ke laut lalu diangkat lagi. Nah, bagaimana jarum itu tidak mengurangi jumlah air laut yang begitu banyak. Ya, jumlah air laut yang begitu banyak. Ya, jadi permisalan yang Allah berikan kepada kita, yang para ulama mengatakan intinya adalah memang tidak berkurang, ya, tidak berkurang. Jadi mimma indi, apa yang di sisi Allah SWT itu tidak berkurang, padahal sudah memberi kepada semua tadi. Awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Dan bagian akhir sini, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum. Jadi itu semua adalah amal-amal kalian. Uhsiha lakum. Jadi semua yang kita kerjakan itu kita bertanggung jawab kepadanya, dan kita yang
akan menikmati atau mendapat mudarat dari hal tersebut. Innama hiya amalkum, itu amal kalian yang Allah lakukan. Uhsiha lakum, Allah menjaganya dengan mencatatnya, ya. Summa uwaffikum iya, kemudian Allah akan uwaffikum iya, Allah akan membalasnya, ya, akan membalas, ya, amalan tersebut. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati amalannya itu baik, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafs. Ini tidak mungkin terhapus, ya. Fala yalumanna illa nafsa, maka dia tidak menyalahkan kecuali fala yalumanna illa nafsa, jadi dia tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kembali, hadisnya cukup panjang, ya. Hadis ke-24 ini termasuk di antara hadis yang panjang dalam Arba'in An-Nawawi, tetapi lafadznya insyaallah umumnya lafadz-lafadz yang sharih, ya, yang jelas maknanya. Khair. Kita masuk ke syarah Imam Nawawi, dan rekan-rekan sekalian, maaf, kali ini terjemahnya belum sempat kita tulis, jadi di sini hanya kita tampilkan tulisan Imam Nawawi. Ya. Jadi di sini Imam Nawawi, ya, sebagai muallif berkata, ya, kita mulai di syarahnya Imam Nawawi. Qauluhu azza wa jalla, perkataan azza wa jalla dalam hadis qudsi ini, inni haramtu dzulma ala nafsi. Imam Nawawi mengatakan ai taqaddastu anhu, jadi saya suci dari kezaliman. Jadi haram tu dzulma, betul-betul Allah bersih dari sifat zalim. Tidak mungkin Allah berlaku zalim. Kalau ada kepikiran Allah berlaku zalim, maka segera dan membersihkan diri dari pemikiran tersebut, ya. Dan kita mengatakan subhanallah, Maha suci Allah SWT dari sifat-sifat seperti itu, khususnya kezaliman, ya. Dan Imam Nawawi kemudian menambahkan wadzulmu, kezaliman itu, ya, mustahilun fi haqqillahi ta'ala, mustahil, dan memang zalim menurut Imam Nawawi mustahil, ya, tidak mungkin terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Imam Nawawi menambahkan mengapa, ya, Imam Nawawi menambahkan fa inna dzulma, karena kezaliman itu adalah, ya, mujawizatu, artinya melampaui al-had, melampaui batas. Jadi kezaliman menurut Imam Nawawi maknanya dua, mujawizatul had, melewati batas, wa tasarrufu fi milkil ghair, dan tasarruf artinya kita menggunakan atau mengotak-ngatik, ya, berbuat sesuatu fi milkil ghairi, terhadap miliknya orang lain. Jadi punya orang lain tapi kita tasarruf, kita mempergunakan barang tersebut, tentu maksudnya tanpa izin dari orang yang memilikinya. Wahuma, dan kedua itu, ya, mujawizatul had dan juga tasarruf fi milkil ghair, ya, melebihi batas dan juga menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Wahuma, dan kedua itu jami'an, kedua-duanya muhalun fi haqqillahi ta'ala. Muhalun artinya tidak mungkin bagi Allah SWT, ya, karena kembali ke keagungan Allah SWT. Misalnya mujawizatul had, melampaui batas. Bagi Allah SWT tidak ada batas. Allah bisa melakukan apapun, ya, karena tidak ada batasnya bagi Allah SWT. Karena kembali, siapa yang membatasi Allah SWT? Sehingga Imam Nawawi ingin mengatakan per definisi, ya, seakan-akan seperti itu, ya, memang Allah tidak mungkin berlaku zalim. Ketika zalim maknanya adalah mujawizatul had, atau mujawazatul had, mujawizat artinya melewati batas. Dan bagi Allah SWT tidak ada batas. Bagi kita manusia ada batas, misalnya harta kita ada batasnya, rumah kita ada batasnya, ya, tanah yang merupakan milik kita, rumah kita itu ada batasnya. Jadi kalau kita mengambil lebih dari situ, maka kita zalim dalam definisi mujawizatul had, melampaui batas yang merupakan hak kita, ya. Ataupun itu mungkin hanya sifatnya terlihat ataupun yang tidak terlihatnya. Kita sebagai seseorang punya amanah tertentu, ya, tetapi kemudian kita menggunakan kekuasaan melebihi dari hak kita, ya, maka itu zalim. Dan bagi Allah SWT
tidak ada had, tidak ada batasan yang diberikan bagi Allah SWT. Jadi ini satu poin. Dan tasarruf fi milkil ghair, menggunakan barang milik orang lain juga tidak mungkin bagi Allah SWT, karena lillahi ma fis samawati wal ardh. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Ya, untuk menjelaskan tadi firman Allah SWT, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya, Allah SWT, mengharamkan kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi membahas dari sisi dari keagungan Allah SWT, memang muhalunnya, tidak mungkin Allah berlaku zalim kalau dilihat dari definisi zalim adalah melampaui batas dan juga tasarruf fi milkil ghair. Ya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan qauluhu ta'ala fala tadzalamu, maknanya adalah fala yadzlimu ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kalian menzalimi sebagian yang lain. Dan ini rekan-rekan sekalian, tentu di antara pesan utama dari hadis ini, ya fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Dan kembali mohon diingat bagi saya pribadi dan kita semua, betul-betul hati-hati untuk menzalimi orang lain. Ya, untuk mengambil hak orang lain, untuk mengambil hak baik yang sifatnya tangible, ya, barang yang jelas ataupun yang tidak jelas, ya. Tidak jelas maksudnya misalnya mengambil kehormatan seseorang, orang yang pada dasarnya terhormat, ya. Lalu kita ambil kehormatannya dengan menggibahinya, dengan mencelanya, ya. Jadi ini kita juga zalim karena tadi, ya, kalau kembali ke definisi Imam Nawawi, bisa mujawizatul had, melebihi batasnya, atau tasarrufi milkil ghair. Ini dua definisi di antara definisi zalim yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Nah, kita rekan-rekan sekalian perlu berhati-hati. Ya. Dan kezaliman ini di antara yang mungkin kembali ini sekedar tambahan, ya, membuat kita hati-hati adalah dosa ini tidak bisa diampuni oleh Allah SWT sebelum kita mendapatkan penghalalan dari orang yang kita zalimi, ya, dari orang yang kita zalimi. Dan ini suatu hal yang berat, ya, yang lebih berat, ya, dibandingkan dosa-dosa yang sifatnya tidak ada orang yang dizaliminya, tidak ada dosa yang secara fikih addi, dosa yang ada objek yang kita zalim, dan ada dosa yang tidak seperti itu. Maka kembali perlu hati-hati, fala tadzalamu, jangan menzalimi. Ya. Dan kembali di sini mungkin di antara berkahnya pembahasan tentang hadis, harusnya bahasan-bahasan seperti ini tentu melahirkan orang-orang yang hati-hati untuk berlaku zalim, ya, hati-hati untuk berlaku zalim, ya, berlaku zalim. Ya, baik terkait dengan darah seseorang, kehormatan seseorang, ataupun harta. Ini tiga hal yang utama yang Nabi kita SAW ingatkan, perlu hati-hati. Terkait darah orang lain yang melukai fisik, atau melukai kehormatannya, atau melukai hartanya. Jadi tiga hal ini yang perlu kita hati-hati. Ya. Kemudian Imam Nawawi langsung masuk ke innakum takhta'una. Baik, sebelum itu, seperti yang tadi disebutkan, kita ingat tadi Imam Nawawi membahas hadisnya, membahas tentang pakaian dan makanan yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita tambahkan, kita nukil dari karya Imam Nawawi yang lainnya. Ini tadi saya foto dari buku Imam Nawawi yang lain, yaitu Al-Adhkar. Imam Nawawi di sini menulis sebuah hadis yang semoga bisa kita amalkan, ya, terkait nikmat pakaian. Ya. Kembali kadang tanpa kita sadari, seakan-akan pakaian itu kita dapatkan karena kita bisa membelinya, sehingga tanpa sadar kita mulai memasukkan peran kita dalam pakaian tersebut. Padahal kalau kita lihat, ya, kalau kita sadari, ya, tidak mungkin kecuali atas izin dari Allah SWT. Ya, tidak mungkin kecuali atas izin Allah SWT. Maka di sini ada doanya. Imam Nawawi meriwayatkan warawaina fihi an Mu'ad, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi kita SAW berkata, man labisa thawban, barang siapa yang memakai pakaian, faqala, lalu dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi. Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT, alladzi yang
kasani hadza, memberi aku pakaian ini atau menutupiku dengan pakaian ini. Ya. Jadi Masya Allah ya, ada kesadaran bahwa ini semua dipakaikan oleh Allah SWT kepada kita untuk menutupi aurat kita. Dan di sini warazaqanihi, dan merizkikan pakaian ini kepada saya min ghairi haulin minni wala quwwatin. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Tanpa haul, daya dariku, dan juga tanpa kekuatan dariku. Ya. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa daya dan juga kekuatan dariku. Jadi kembali ada kesadaran bahwasanya ini semua dari Allah SWT, dan dia menihilkan perannya. Ya, seakan-akan dia menihilkan perannya. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi bighairi haulin minni wala quwwah. Ya, kembali secara mental, secara hati adalah ta'zim kepada Allah SWT dan menihilkan dirinya. Ya, selalu dua ini, ta'zim Allah SWT dan menihilkan peran dirinya. Ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maka disebutkan dalam hadis ini apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Akan diampuni dosanya yang lalu. Masya Allah. Jadi tadi orang juga Allah berikan pakaian, ya. Mereka mendapat manfaat dari pakaian tersebut, tetapi seorang muslim berpakaian mereka dari sisi ini saja sudah berbeda, ya. Jadi dengan berpakaian saja dia bisa ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni, ya. Dan kalau kita bertanya kok bisa, maka tadi kuncinya adalah bagaimana ta'zim kepada Allah SWT dan mengecilkan atau bahkan menihilkan peran diri. Ya. Ini ada tambahan catatannya, selain riwayat Imam Nawawi juga rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, dan hasanahu Ibnu Hajar. Ini catatan saya, dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam buku beliau Al-Khisal Al-Muqaffarah. Al-Khisal, ada Ibnu Hajar mengumpulkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Nah, di antaranya beliau menukil hadis ini juga, ya. Dan kalau dilihat ke buku Ibnu Hajarnya, ternyata hadis ini panjang dan ada pasangannya. Pasangannya terkait juga dengan tadi. Jadi pasangannya adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi kasani itu dalam bagian hadis lainnya at'amani. Jadi segala puji milik Allah yang memakaikanku pakaian, itu satu bagian, dan yang memberiku makan. Ya, ini kembali semoga bisa kita amalkan. Ya, lanjutnya Imam Nawawi menukil tentang membahas tentang innakum taqta'una bil-laili wan nahar. Kalian berdosa malam dan siang hari. Ini kita lewatkan, ini pembahasan tentang bahasa. Jadi bisa dibaca taqta'una, bisa tukhti'una, ya. Dan insyaallah mungkin bagi kita sementara dalam kajian kita ini cukupkan dengan maknanya tadi, ya. Dan kita ambil istifadah pelajaran bagaimana penting bagi kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Sebenarnya Allah sebutkan fastaghfiruni, minta ampunlah kepada Allah SWT, aghfir lakum. Dan sini kita nukil, kita tampilkan sayyidul istighfar, ya, puncaknya istighfar, pamungkas istighfar pamungkas, atau bapaknya istighfar, penghulunya istighfar. Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silakan bisa dipelajari dan dihafal tentunya, ya. Setidaknya sehari 2 kali, karena siapa yang baca waktu pagi hari dan meninggal di siang harinya, maka dan dia betul-betul meyakini ucapannya, maka dia akan masuk surga. Bukan baca sore hari dan meninggal malamnya, ya. Sehingga bisa kita istilahkan ini seperti asuransi harian, ya. Asuransi harian yang perlu kita hadirkan, ya, untuk menjadi jaminan bagi kita, insyaallah. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, al-muallif, ya, penulis melanjutkan qaulu, firman Allah SWT, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum," ya, seandainya kalian semua yang awal dan akhir dari jin dan manusia,
Maka ini menunjukkan menurut Imam Nawawi dalat al-adillatus sam'iyah wal aqliyah, dalil-dalil sam'iyah dan aqliyah, nas dan juga aqliyah, akal kita, ala anna Allah mustaghnin fi dzatihi an kulli syai'. Bahwasanya Allah SWT mustaghnin, maha mandiri, maha tidak memerlukan, ya, fi dzatihi secara zatnya, an kulli syai', dari apapun. Allah tidak perlu kepada apapun. Wa annahu ta'ala la yatakassara bi syai'in min makhluqati, dan Allah tidak menjadi besar, ya, gara-gara makhluknya. Jadi Allah betul-betul tidak mengambil manfaat dari makhluknya, tidak terdampak oleh makhluknya. Seperti yang disebutkan walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kita tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat kepada Allah SWT. Yang Nawawi melanjutkan waqad bayyana Allah Ta'ala anna lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahum. Allah telah menjelaskan bahwasanya milik Allah SWT mulkus samawat, kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahum, dan yang ada di antaranya. Semuanya milik Allah SWT. Summa bayyana, kemudian Allah juga menjelaskan annahu mustaghnin an dzalika, tidak perlu kepada semua itu, sebagaimana firman Allah SWT, yakhluqu ma yasha, mencipta apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencipta. Imam Nawawi melanjutkan wa huwa qadirun, dan Allah juga mampu ala ayyadhhaba hadzal wujuda, Allah mampu untuk ayyadhhaba hadzal wujud, menghilangkan semua yang ada ini, wa yakhluqu ghairu, dan menciptakan yang lainnya. Jadi bagi Allah sementara bisa hilang lalu ada lagi, bisa dihilangkan lagi dan ada lagi. Dan Imam Nawawi mengatakan wa man qadara ala ay yakhluqa kulla syai', siapa yang bisa untuk menciptakan segala sesuatu, faqad istaghna an kulli mawjudin, maka dia tidak bergantung kepada apa yang ada sekarang. Ya, karena seandainya pun Allah perlu sesuatu, Allah tinggal bikin saja, ya. Meskipun tentu kembali bagi Allah SWT tidak bergantung kepada makhluknya, ya. Faqad istaghna an kulli mawjudin, Allah tidak memerlukan semua yang, ya. Summa bayyana subhanahu wa ta'ala, dan Allah setelah menjelaskan bahwasanya Allah mustaghnin, ya, maha tidak perlu, anis syarik, dari sekutu. Faqala ta'ala wa lam yakul lahu syarikun fil mulki, tidak ada sekutu bagi Allah SWT dalam kerajaannya, ya. Summa bayyana subhanahu wa ta'ala annahu mustaghnin anil mu'in, Allah juga maha tidak perlu kepada al-mu'in, kepada penolong, wal zahir, yang juga menolongnya. Faqala ta'ala wa lam yakul lahu waliyun min dhil, jadi Allah tidak memerlukan wali, artinya apa, pembantu lah, ya, yang bisa mewakilkan atau mewakilkan Allah SWT. Jadi pada dasarnya Allah tidak memerlukan semua itu, ya. Meskipun tentu dalam pembahasan lain kita dapati Allah SWT atas hikmahnya, ya, menciptakan para malaikat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diinginkan oleh Allah SWT. Maka akidah kita mengatakan itu adalah atas hikmah Allah SWT. Misalnya Allah memiliki malaikat yang mencabut nyawa, itu atas hikmah Allah SWT. Sebenarnya Allah bisa juga untuk mengerjakan semua itu, tetapi atas hikmahnya Allah ingin untuk menciptakan malaikat. Apakah Allah bergantung kepada malaikat Israel misalnya? Jawabannya tidak. Karena malaikat Israel itu bisa dihilangkan oleh Allah SWT, Allah ciptakan yang lain lagi. Bahkan kalau Allah berkehendak tidak perlu menciptakan yang lain, dan semuanya tetap bisa berjalan atas iradah Allah, kehendak Allah SWT. Ya. Imam Nawawi melanjutkan fa wasful izzi sabitun abadan. Ini kalimat yang mungkin menarik dari Imam Nawawi. Fa wasful izz, maka sifat izzah, ya, sifat keagungan bagi Allah SWT, ya, artinya agung dalam artian tidak bergantung kepada yang lainnya, sabitun abadan, adalah sifat yang tetap bagi Allah SWT. Wa wasfudzul muntafun anhu ta'ala, dan sebaliknya sifat hina atau bergantung perlu kepada orang lain, ya, itu dibersihkan dari Allah SWT, hanya hilang dari Allah SWT, tidak pernah ada dari Allah SWT.
Wa man kana kadzalika fahuwa mustaghnin an ta'atil muti. Siapa yang seperti di atas, maka dia tidak perlu terhadap ketaatan al-muti, orang-orang yang taat. Jadi Allah ya tidak perlu kepada ketaatan orang-orang yang taat. Ini Imam Nawawi menjelaskan tentang apa yang disebutkan dalam hadis ini. Seandainya semuanya taat, maka tidak menambah kepada Allah SWT. Saya sebutkan walau annal khalqa kullahum ata'u, seandainya semua makhluk taat kepada Allah SWT, kata ati'at karajulin minhum, seperti orang yang paling takwa di antara mereka, wabadiru ila awamiri, dan semuanya bersegera kepada perintah-perintah Allah SWT, wa nawahihi, dan juga bersegera untuk menjauhi larangan-larangannya, walam yukhalifuhu, dan tidak menselisih Allah SWT, lam yatakatsara subhanahu wa ta'ala bidzalik, sama sekali tidak membuat menambah sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu dzalika ziyadatan fi mulki, tidak menambah kerajaannya. Wa ta'atuhum, sebaliknya ketaatan mereka innama hasalat bi taufiqihi, terjadi atas taufik dari Allah SWT, wa i'anatihi, dan pertolongan dari Allah SWT, wa ta'atuhum nikmatun minhu alaihim, adalah kenikmatan dari Allah SWT kepada mereka. Ya. Ini juga hal yang diwasiatkan atau dinasihatkan oleh Imam Nawawi kepada kita, bahwasanya ketaatan kita adalah atas taufik, ya. Taufik ya, dari Allah SWT. Kita sering dengar taufik ya. Di antara pemahamannya atau memudahkan kedamannya adalah seakan-akan seperti restu dari Allah SWT, izin atau restu dari Allah SWT untuk kita mengambil jalan kebaikan, i'anah, pertolongan dari Allah SWT, perhatian dari Allah SWT, dan ketaatan itu adalah nikmat dari Allah SWT kepada kita. Sebaliknya, ya ini kalau baik tidak menambah, sebaliknya walau annahum, ini annahum harusnya, kulluhum asauhu, bermaksiat kepada Allah, kamaksiati afjari rajulin, seperti maksiatnya orang yang paling afjar, yang paling fujur, ya. Imam Nawawi menambahkan, menyebutnya wa huwa iblis, dan adalah iblis. Jadi iblis adalah seorang jin ya, yang bernama iblis ya. Jadi yang paling fujur, wa khalifu amrahu, dan menyelisih perintah Allah SWT, malah mendatangi larangan-larangan Allah SWT, lam yadurruhu dzalika, maka tidak memudarat, wa lam yanqus dzalika, lam yadurruhu dzalika wa lam yanqus dzalika, tidak juga mengurangi hal tersebut, min kamali mulkihi syai'an, dari kesempurnaan kerajaan Allah SWT sedikit pun. Fa innahu law syaa, dan jika Allah berkehendak, ahlakahum, Allah bisa menghilangkan mereka, ya, mencelakakan mereka atau menghilangkan mereka, wa khalaqa ghairahum, dan menciptakan selain mereka. Ya, fa subhana man la tanfa'uhu ta'ah, maka maha suci Allah yang tidak memberikan kemanfaatan kepadanya ketaatan, wala tadurruhu al-ma'siyah, dan maksiat tidak memudaratkannya. Ya, maka tentu ujungnya bagaimana kita mensucikan Allah SWT. Fa subhana, karena yang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini rekan-rekan sekalian, di antara ujung yang perlu sering kita biasakan adalah ketika melihat keagungan Allah SWT, maka kita mensucikan Allah SWT. Subhanallah, dengan kalimat subhanallah. Ya. Nah, Imam Nawawi juga sedikit lagi insyaallah. Qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, fa'a'taitu kulla wahidi mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Permisalan tadi tidak mengurangi kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat kembali. Ya. Dan Imam Nawawi mengatakan wa ma'lumun, dan telah diketahui annal mikhyat, bahwasanya mikhyat jarum, al-ibrah, yaitu ibrah, ya, jarum juga, wa dzalika fil musyahadah la tanqusu minal bahri syai'an, sebagaimana disaksikan tidak mengurangi lautan sama sekali. Ya. Walladzi yata'allaqa bil mikhyati, dan yang menempel di mikhyat itu, la yadhharu lahu atharun fil musyahadah, la yadhharu lahu atharun, jadi tidak tampak bekasnya
ya, bahwa lautan itu berkurang gara-gara diangkat sebagian airnya oleh jarum tersebutnya. Ini maksudnya la yadhharu lahu atharun fil musyahadah, yang bisa kita lihat. Walal wazna, tidak juga dari sisi beratnya, ya, berarti begitu. Tapi poinnya perlu mengatakan bahwasanya ini permisalan yang makna memang tidak mengurangi dari air lautan tersebut dan tidak mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, dua kalimat terakhir, qauluhu ta'ala, faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati nanti amalnya adalah amal yang khairan, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ai ala taufiqihi li ta'atihi. Ya, ala taufiqihi li ta'atihi. Yaitu memuji Allah SWT atas taufik dari Allah SWT yang menunjukinya, yang memberinya restu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya kalau ta'ala wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna, ya, haitsu a'taha unahan wattaba'a hawa. Jadi sebaliknya, orang-orang yang mendapati amal yang jelek, maka yang disalahkan adalah dirinya sendiri, ya. Fala yalumanna illa nafsahu. Karena Allah SWT telah memberikannya larangan-larangan, namun dia wattaba'a hawa, namun mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, mereka mengikuti hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Dan kembali teman sekalian, tentu kita berharap kita termasuk yang bagian atasnya. Wajada khairan falyahmadillah. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak termasuk orang-orang yang waliyadzubillah didapati ternyata amal yang jelek, ya. Maka fala yalumanna illa nafsahu, yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Ya. Dan tidak menyalahkan Allah SWT, karena kembali ke bagian awal hadis, ya, Allah SWT suci dari kezaliman. Jadi ketika dia melakukan hal yang jelek, maka itu adalah tanggung jawab dia, betul-betul kesalahan dia. Ya. Alhamdulillah, puas sekalian, karena sekalian sampai di sini syarah atau penjelasan Imam Nawawi terhadap hadis ke-24 ini. Tentu banyak hal yang insya Allah bisa kita pelajari dan bisa kita tindak lanjuti dengan amalan-amalan saleh dalam kehidupan kita. Ya, dari hadisnya sendiri banyak hal. Ya, tadi mulai kita menahan diri untuk tidak bersikap zalim, dan juga pengagungan Allah SWT atas berbagai hal tadi, tentang pakaian, tentang makanan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kurang lebih kalau mau dibagi adalah larangan atau sifat tentang larangan zalim, dan bagian ke bawahnya adalah tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin demikian pembacaannya, kita bisa masuk di diskusi. Silakan bagi rekan-rekan yang mau menambahkan manfaat lain. Tafadhol. Baik. Jazakallah khair pada Kang Topan. Ini maaf lagi di jalan juga, jadi ya agak berisik mungkin ya. Baik, jazakallah khair. Semoga apa yang sudah disampaikan itu nempel, maksudnya diingat dan difahami. Namun kita bisa berdiskusi selanjutnya lewat ya pertanyaan mungkin. Silakan, let's open the floor for questions and answer. Silakan. Ya, enggak mau menambahkan atau ada yang mau didiskusikan? Ada? Dari Pak Wisnu mungkin? Anjing. Ya ada.
Oh, nggak ada. Oke. Belum, maksudnya belum. Harus dipancing dulu ya, Pak ya? Ayo Pak Wisnu, tambahan pelajaran, silakan. Belum ada, Mas. Agus Yodi itu biasanya. Saya ikut Kang Wisnu belum ada. Ayo. Kuis deh tadi. Karena nggak ada yang nanya, saya kasih kuis saja. Kuis, boleh. Tadi 3 perbedaan. Jangan-jangan cuman ini aja pasti mengikuti saja sampai sekarang. Tadi yang disampaikan apa ya, lupa. ada Ya, pertanyaan. Silakan Kang Topan. Diselamatkan oleh Rahmat Sagara. Ada pertanyaan di chat. Oke. Maaf, minta tolong dibacakan. Saya nggak bisa baca. Rahmat Sagara, Kang Rahmat tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, upami keluar topik. Ya, nggak apa-apa. Tadi disinggung malaikat. Jadi ada pertanyaan mengenai malaikat maut. Apakah setiap kematian itu melalui malaikat maut? Mohon penjelasannya mengenai matinya para syuhada yang dikabarkan hidup. Iya, jadi setiap yang dicabut nyawanya, maka Allah SWT atas hikmahnya menjadikan pencabutan nyawanya itu oleh malaikat maut. Ya. Jadi termasuk para syuhada, Jadi makna para syuhada hidup itu adalah kehidupan yang bukan kehidupan yang seperti kita ini, ya. Bukan kehidupan yang seperti kita ini, jadi dalam makna yang lain. Jadi tetap para syuhada pun nyawa mereka tercabut, ya, nyawa mereka tercabut. Ya. Dan malaikat mautlah yang mencabut nyawa mereka. Ya. Dan ya, jadi seperti itu. Jadi semuanya dilakukan atas izin Allah SWT oleh malaikat maut, pencabutan nyawa tersebut. Ya, sebenarnya sempat kita bahas mungkin ya. Proses pencabutan nyawa sebenarnya ada dua malaikat yang hadir nanti. Ya, ada dua kemungkinan. Jadi ada malaikat yang mencabutnya dan ada malaikat yang membawa ruh tersebut. Ya. Jadi malaikat mencabutnya dikasih kepada malaikat yang membawanya tersebut. Ya. Jadi 2 pasang, dan 2 pasang ini bisa baik putih dua-duanya atau sebaliknya bisa hitam dan lain sebagainya. Aisyah? Tentang malaikat maut juga itu saya pernah dengar juga, itu apa sih di ininya salah satu lecture-nya Yasir Koti itu tentang setiap kita itu di-assign satu malaikat maut gitu. Jadi yang tugasnya khusus untuk mencabut nyawa kita, setiap orang, kalau nggak salah. Itu ada di ayat Al-Quran yang mana gitu. Itu saya juga baru tahu akhir-akhir ini gitu. Itu sekedar informasi sih kalau sih. Apa ya, lupa ininya. Itu benar, apakah itu ini, apakah saya salah ingat atau gimana gitu? Wallahu a'lam. Sejauh yang Ana tahu, jadi Izra disebutkannya adalah malaikat pencabut nyawa. Itu Allah alam ya, yang disebutkan Israel itu tidak beda-beda untuk setiap orang. Ya. Meskipun tentu kita tidak sampai kepada pembahasan bagaimana bisa mencabut banyak orang yang sama di waktu yang sama. Ya. Tidak pembahasan teknis, karena tentu apalagi di sini teman-teman Kang Isa dan lain sebagainya bermain dengan banyak hal
yang menyadarkan kita, hal itu bagi manusia saja sekarang bisa jadi sangat mudah ya sebetulnya. Dengan segala sistem yang bisa kita kembangkan sangat mudah, dan bagi makhluk yang Allah beri kemampuan seperti malaikat Israel itu pun sangat mudah. Ya, jadi dari sisi bagaimana itu insya Allah tidak masalah. Hanya kalaupun Allah menjadikan setiap orang satu malaikat, ya itu pun mudah bagi Allah SWT. Hanya wallahu a'lam, sejauh yang Anda ketahui tidak ada atau Anda belum mendapatkan yang menunjukkan tadi seperti akhi saya sampaikan, setiap orang satu malaikat ya. Yang kita dapati setiap orang yang ada masing-masing itu yang pencatatnya saja ya, yang mencatat amal solehnya. Wallahu a'lam. Mungkin Atau ini ya saya agak ini tertukar dengan yang jin korin mungkin ya. bisa jadi kalau jin korin ya ya bukan malaikat ya, artinya ada jin yang memang menyertai kita dan menyerupai, artinya ya korin, istilahnya korin ya, pendamping kita ya, dan itu disebutkan dia lahir seiring dengan lahirnya kita, dan supaya Allah menjelaskan hal itu yang menjelaskan fenomena-fenomena munculnya seseorang yang dikabarkan telah meninggal tapi masih terlihat ya. Di antara ulama menjelaskan di antara kemungkinannya jin qarin ya. Kalau itu iya ya. Sebagaimana juga dalam kisah Umar ya, bahwasanya jinnya yang lari dan jin yang mengiringi Nabi kita Muhammad SAW malah menjadi jin muslim, artinya masuk ke dalam ketaatan. Kalau itu ya, jadi yang malaikat tadi, yang malaikat maut masing-masing mungkin yang baru, dan ya saya pribadi belum tahu ada seperti itu. Allahu a'lam. Gitu ya, Aisyah. Dan kembali ke Kang Rahmat, ya, semuanya melalui malaikat maut, termasuk para syuhada, ya, termasuk para syuhada. Para syuhada memang spesial ya. Mereka spesial dari banyak hal, ya. Dari sisi ketika meninggal, maka mereka tidak dimandikan, mereka dimakamkan langsung dalam kondisi mereka, ya, secara fisik, dan juga lokasinya kalau bisa tidak berpindah kalau memungkinkan, atau terkadang meskipun pindah dalam jarak yang masih tidak berjauhan, tidak jauh dari posisi meninggalnya. Dan nanti di hari akhirat mereka pun akan bangkit bahkan dengan luka-luka mereka, tetapi darah yang ada itu sudah menjadi wangi, tidak lagi darah yang amis dan bau seperti itu, tapi menjadi wangi. Tetapi tetap mereka itu meninggal, mereka itu mati. Dan tentunya kalau belum mati ya belum jadi syahid ya. Kalau belum sampai mati ya belum syahid. Kembali ke definisi syahid. Wallahu a'lam. Ya. Izin bertanya, brother. Silakan. Terima kasih, Mas Tuan. Ya. Tentang yang bagian yang berbunyi kira-kira jika Allah memenuhi seluruh permintaan makhluknya, maka tidak ada yang tidak akan mengurangi apa yang ada padaku kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke laut. Nah, tentang itu tadi sempat disebutkan bahwa pendapat para ulama adalah kerajaan Allah tidak akan berkurang. Pertanyaannya, bagaimana para ulama sampai pada pendapat seperti itu, padahal kalau kita lihat dari bunyi hadis secara fisiknya bahwa sebenarnya ada kan, cuma mungkin bisa diabaikan gitu. Tapi kalau kita masukkan jarum ke laut itu pasti ada air yang nempel, dan berarti ada yang berkurang dong, walaupun mungkin bisa diabaikan tapi berkurang. Nah, tapi sempat disebutkan bahwa tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Nah, ini bagaimana, Mas Topan? Ya. Alurnya, logikanya. Terima kasih. Iya, Jazakumullah. Iya, terima kasih, Victor. Alhamdulillah, dan ini mungkin memang sering menjadi pertanyaan. Karena
kita mau coba lagi lihat nas hadisnya supaya terlihat. Ya, kembali. Jadi yang diterangkan para ulama dan termasuk nanti kita coba kembali lihat penjelasan Imam Nawawi per hadisnya. Ya, di sini sebutkan fasa'aluni, mereka meminta kepadaku fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Maka Allah beri semua permintaannya, semua tadi itu ma naqasa dzalika mimma indi. Itu semua tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah SWT illa kecuali ini kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum ketika dimasukkan ke laut. Nah, ini yang memang akhirnya para ulama menyimpulkannya kembali kepada urutan. Sebenarnya kalau kita lihat dari hal-hal yang di atas, seakan-akan memang betul-betul tidak mengurangi kerajaan Allah SWT. Dan di sini ada Pak Agus Jodi, kita yang belajar kalkulus ya, bisa kadang mendefinisikannya dinihilkan, tetapi wallahu alam apakah itu bisa menjadi masalah, karena ketika awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum itu apakah memang bisa berulang kembali ya, karena ketika itu berkurang sedikit, lalu kalau sedikitnya itu ternyata berulang-ulang kali ya, jadi banyak juga. Nah, wallahu alam mungkin bisa jadi ini yang dihindari para ulama, sehingga mereka memaknai bahwa majaz ini, perumpamaan ini sebenarnya ujung-ujungnya dimaknai adalah tidak mengurangi kerajaan Allah SWT. Ya. Atau kalau mau menghilangkan perdebatannya adalah sama sekalinya itu dihilangkan. Jadi tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ini lafadz hadisnya, dan kita coba lihat apa perkataan Imam Nawawi kembali. Imam Nawawi mengatakan wa ma'lumun, dan kita ketahui, ya maklum artinya sesuatu yang kita ketahui, annal mikhyat, bahwasanya jarum itu wa huwal ibrah, dan ya jarum, wa dzalika fil musyahadah, dan hal itu fil musyahadah, dari yang bisa kita lihat. La tanqusu minal bahri syai'an, tidak mengurangi minal bahri, air laut, syai'an, sedikit pun. Tetapi memang di sini Imam Nawawi menggunakan istilah wadhalika fil musyahadah, dari yang bisa kita lihat. La tanqusu minal bahri syai'an, tidak mengurangi laut sedikit pun. Walladzi, dan yang yata'allaqa bil mikhyati, yang nempel kepada jarum itu, la yadharu lahu atharun fil musyahadati walal wazni, itu tidak ada dampaknya terhadap laut ya, yang kelihatan ataupun secara al-wazn. Wazn itu secara berat ya, secara masanya itu tidak mengurangi. Tapi memang poin yang disampaikan Vektor di sini Imam Nawawi masih menggunakan fil musyahadah ya, 2 kali di sini. Wa dzalika fil musyahadah, yang bisa kita lihat, dan juga di bawah fil musyahadah ya. Jadi la yadharu lahu atharun, tidak ada asar, bekas. Jadi kalau sebagian kita sering bermain dengan kalkulus, jadi kadang sebelum jarum itu dikeluarkan dan diambil dengan jarum itu setelah diambil ya, sekarang Imam Nawawi mengatakan tidak ada bekasnya, tidak kelihatan bedanya ya, sehingga kalau kondisi sebelum dan setelahnya sama ya, sebenarnya tidak berkurang, kurang lebih maknanya seperti itu. Dan yang sering juga menjadi bahasan, memang yang dihindari para ulama adalah ketika mulai orang memaknai mulai berkurang sedikit ya, maka kemudian kalau diminta-minta terus lagi berarti lama-kelamaan habis juga gitu. Itu yang dan itu tidak mungkin dari sisi keagungan Allah SWT yang tadi disebutkan di atasnya. Wallahu a'lam. Kurang lebih begitu Vektor, dan di sini Mungkin silakan. Mungkin kalau saya ya ini menambah
apa ya? Kalau yang saya pikir mungkin begini, jadi nggak tahu ya ini apa sih sedikit. Jadi kan yang memohon itu kan di awal kan sudah ini kan, maksudnya permintaan orang yang meminta itu seluruh jin dan manusia. Itu sendiri udah himpunan semesta gitu. Jadi kayak seluruh jin dan manusia jika meminta berapapun kali memintanya gitu, itu hanya mengurangi sedikit saja gitu. Jadi nggak berulang kalau menurut saya sih. Ya. Karena itu sendiri udah himpunan semesta gitu. Kalau yang ini ya saya pikirkan. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kemungkinan lain yang menariknya, yang mungkin hadir dari orang-orang yang tadi. Betul, artinya karena dibatasi tadi di atasnya apa? Awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya. Jadi jin dan manusia yang awal dan yang akhir. Jadi sudah semuanya minta, itu hanya berkurang segitu. Kalaupun mau dibilang berkurang. Ya. Hanya wallah alam, ini nanti bisa jadi masalah juga. Lalu gimana kalau hewan? Hewan tidak masuk, jin dan manusia masalahnya. Jadi nanti semua minta juga berkurang lagi. Wallah alam. Yang jelas tentunya kembali yang para ulama tekankan, bagaimanapun kerajaan Allah itu sangat agung ya. Dan mungkin kita pun tidak terbayang, kalaupun kita definisikan bahwasanya terjadi pengurangan, tapi istilah juga disampaikan rektor tadi, pengurangan yang memang tidak berarti lah ya. Mungkin komprominya bisa seperti itu. Iya, ada pengurangan, tapi pengurangan yang tidak berarti, dan pengurangan yang sama sekali tidak menghilangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghilangkan, kalau istilah Imam Nawawi, lam yanqusu dzalika min kamali mulkihi syai'an. Tidak mengurangi kemuliaan atau kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena toh kalaupun Allah bisa nambah lagi, artinya ya pengurangan itu bisa jadi tidak berarti. Allah. Nah. Jazakallahu khair Isa. Ini perspektif yang juga menarik tentang keluar istilah-istilahnya Pak Agus Jodi ini sebagai dosen matematika. Ada keluar himpunan semesta segala. Ya. Victor tadi mungkin ingin melihat istilah-istilah kalkulus lah ya. Sedikit tetapi bisa limit menuju 0 gitu. Tetapi dia nggak ada seperti itu. Dan itu memang sebagian lalu membayangkan lalu kalau berulang-ulang yang dikit ini bisa banyak. Ini konsepnya kalkulus ya. Nanti bisa jadi banyak, bisa bahaya. Yang jelas ikhwas sekalian, bagaimana kita ta'zim mengagungkan Allah SWT. Bahkan kalau kita bisa maknai, seandainya semua makhluk, bukan jin dan bukan manusia, semuanya termasuk hewan yang tadi disebutkan, meminta kepada Allah SWT, bisa Allah berikan semuanya, dan itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah SWT. Jadi permisalannya masih jarum itu juga, jadi seperti jarum itu juga. Ya, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Mas Topan. Terima kasih Mas Topan. Ustaz Topan. Nah, Hadi mau nambahkan? Fadhol. Ya mungkin kalau misalnya harus masuk, maka di definisi tentang tauhid, tentang bab sifatul dzatiyah dan sifat fi'liyah, nantinya kita akan digiring kepada bab tentang 4 kaidah memahami takdir. Di sana pun ada definisi terperinci. Mengapa kaidah seperti tadi muncul dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab-bab sifatul fi'liyah. Akhirnya memang akal sulit menjangkaunya gitu. Yang Anda pahami seperti itu. Mungkin Ustaz bisa sambungkan dengan bab tersebut nih, bab kaidah takdir Ustaz. Ya. Jadi maksud gimana Adi? Apa? Ya, Anda sendiri berat ya untuk
Kenapa Mas? Santai. hubungan apa namanya, hubungan ekuivalensinya. Kita senantiasa diajari oleh para guru kita tentang bab takdir misalnya. Dalam bab takdir itu ada 4 kaidah penting. Yang pertama itu adalah Allah itu Al-Alim. Kemudian yang kedua Allah Al-Alim, kemudian Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak, kemudian Allah menulisnya. Setelah Allah menulisnya, kemudian Allah menciptakannya. Dari keempat kaidah tadi, kita memahami bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, sesungguhnya itu sudah diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara zatnya maupun secara sifatnya dari makhluk yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan tadi. Maka wajar kalau misalnya para ulama tidak menjelaskan dengan terperinci kaidah tentang sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keagungan dirinya dari sisi perbuatannya bahwa kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkurang sedikit pun apabila seluruh makhluk yang Allah ciptakan tadi meminta apa yang diinginkan di sisi mereka, maka sangat bisa dipahami, karena memang segala sesuatu yang diinginkan oleh makhluk tadi adalah apa yang Allah ciptakan, dan itu keluar dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemuliaan Allah sama sekali tidak berkurang. Kalau kaidah tadi masalah jarum dan laut tadi itu pendekatan, sebagaimana dalam kaidah lain di dalam surah Luqman misalnya, bahwa jika dijadikan pena sampai 7 lautan menulis tentang keutamaan, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah cukup. Jadi kaidah seperti ini dalam bahasa Indonesianya Ana kurang paham seperti apa, tapi perbandingannya barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Afwan. Ya, jazakumullah khair. Jadi menarik, Adi mengingatkan kita di akhir surah Al-Kahfi juga ya, itu Adi ya. Di akhir surah Al-Kahfi, apa itu? Yang 7 apa? Jadi Allah sebut 7 bukan berarti 7, bukan berarti kalau kalau 8 lautan cukup gitu. Artinya memang nggak cukup untuk menuliskan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ya jazakumullah khair, para ulama memang biasanya mengarahkan kita, karena tidak semua kita bisa berpikir misalnya seperti Isa tadi berpikir ya tentang konsep himpunan semesta dan lain sebagainya. Tidak semua orang kaum muslimin mungkin bisa berpikir bahwa itu tidak berulang dan sebagainya, sehingga para ulama sering menasihati langsung memberikan kesimpulan intinya adalah tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi menutup kemungkinan perspektif yang lain. Namun bahwa perumpamaan itu Allah sebutkan dalam hadis, ini tentu satu hal yang menarik untuk menjadi pelajaran. Hanya tentunya kita perlu tetap melihat penafsiran para ulama kita, sehingga tadi minimal ikhwas sekalian kita tidak liar dalam memahami tersebut ya. Tadi misalnya kita mengikat setidaknya dari apa yang difahami oleh ulama besar sekelas Imam Nawawi. Imam Nawawi seakan memberi dengan batasan musyahadah, artinya secara yang terlihat ya memang seperti itu. Jadi ketika jarum sebelum dimasukkan dan sudah masukkan ya air lautnya kayaknya nggak berkurang begitu. Dan sangat mungkin pemahaman itu yang ingin Allah berikan kepada umat muslim ya, umat manusia ya, karena pemahaman itu yang bisa difahami secara umum. Apakah mungkin ada pemahaman detail lain yang ada rahasia di situ? Bisa saja ya. Asal kata kuncinya dia tidak menghilangkan ta'zim, keagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak juga bersifat mengurangi sifat iz tadi, wasful iz ya, sifat iz bagi Allah SWT itu sabitun, selalu ada ya. Tadi Adi juga nambahkan ya, memang
kalau kita pikir-pikir secara logika pun ya bagaimana bisa berkurang, toh setelah jarum diangkat sangat mudah bagi Allah bahkan ciptakan lautan yang lain lagi. Artinya betul-betul jarum itu sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya memang menarik untuk melihat bahwa itu tetap ada berkurangnya ya. Hanya jadi yang diangkat Al-Fakir ini tema yang juga menarik ya. Apa makna perumpamaan tersebut? Ya mungkin ada rahasia-rahasia yang lain. Meskipun tanpa mengetahui rahasia itu pun insya Allah sudah cukup dengan pemahaman umum bahwa memang pada dasarnya yang diinginkan dari nas ini adalah ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jazakumullah khair Abdi, pendekatan yang menarik ya, dan memang mungkin kata kunci secara umum ya sekalian, nas-nas ini sebisa mungkin tentu kita mencoba melihat pemahaman para ulama kita ya, dan tentunya boleh kita melihat kemungkinan-kemungkinan lain selama dia masih dalam koridor akidah kita terhadap Allah SWT, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Sedikit mungkin. Nah, mangga Ya, bagus. itu barangkali yang dimaksud mungkin kalau saya baca dari sumber yang lain itu yang disebut dengan sigot mubalaghah fi admin naqsi ya. Mubalaghah itu kan sesuatu yang kalau alim jadi alim kan begitu ya, untuk yang maha kuasa ya. Itu sesuatu yang sebetulnya ingin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuma barangkali untuk dibayangkan seperti orang yang kita punya akal, maka seperti jarum tadi yang nggak ada apa, artinya nggak ada apa-apa gitu, yang mengurangi apapun kira-kira begitu. Nah dalam ini sekarang bicara orang teknik kan ada analisis dimensi ya. Kalau saya punya pipa gitu, diameternya mungkin sekitar 1 mili, panjangnya itu adalah sebut saja 1 kilometer, maka secara teoritis kan harusnya kan koordinat tabung kan. Tetapi karena perbandingan antara dimensi dari diameter dengan panjang itu cukup kecil, maka seperti model 1 dimensi sudah cukup. Jadi esensinya masih tetap ada misalnya begitu. Tapi secara ini harusnya seperti ini, tetapi secara esensi itu ya 1 saja sudah cukup kira-kira begitu. Kalau saya baca mungkin itu beberapa gaya bahasa itu sering apa istilahnya, mungkin Pak Saudara Ahmad Hena kalau ada itu bisa jelaskan, yang ada sigot mubalaghah itu seperti disesuatukan. Kalau saya baca di sini tuh wahada mimbabi mubalaghah fi admin naqsi. Admin itu ditiadakan, yang meniadakan kekurangannya. Admun itu. Admun. Meniadakan kekurangan sebetulnya kan. Sigot mubalaghah gaya bahasa untuk memperlihatkan bahwa semua tidak ada kekurangan kira-kira begitu. Itu dari buku apa? Bagus, bentar. Ini yang saya Utsaimin saya itunya sarah sama Arba'in, tapi di Syekh Al Utsaimin mungkin kalau ada itunya bisa tapi sangat tahu yang ya. Pas menjelaskan di kalimat itu Ustaz. Nah. Bilangnya apa? Wahaza min babil mubalaghati fi admin naqsi, kelihatannya begitu ya baca. Nah. Ya. Ada di situ ya. Ya. Jadi beliau memahamkan kita bahwasanya ini gaya bahasa yang intinya menunjukkan apa? Ada min naqs. Tidak adanya kekurangan. Jadi kekurangan. Dan ini kembali seperti yang tadi disebutkan, umumnya para ulama kita memahamkannya kepada umat ini bahwasanya sebenarnya maknanya adalah tidak ada kekurangan dari gaya bahasa tersebut ya. Dan tentu selain tadi style scientific thinkingnya, ada juga pemahaman lain yang kayaknya kita agak kurang, yaitu pemahaman terhadap sastra Arab itu sendiri ya. Kadang ada bahasa-bahasa yang sebenarnya maksudnya nggak ada gitu, tapi dibahasakan seperti itu. Wallahu a'lam ya. Jadi jazakumullah khair Al-Utsaimin rahimahullah
menyampaikan bahwasanya ini pendekatan bahasa ya, yang intinya adalah ada naqsnya. Adam artinya tidak adanya anaks, kekurangan, tidak adanya pengurangan dari proses tersebut. Ya. Dan kembali para ulama mengapa menyimpulkan seperti ini? Umumnya di antara niat atau adalah untuk menjaga akidah umat ini, ya, untuk menjaga akidah umat ini yang memang yang nggak ada yang berkurang, ya. Dan itu tentu bisa kita pahami dan secara logika pun bisa kita pahami ya dari berbagai diskusi kita tadi. Jazakumullah khair Pak Agus Jadi. Baik, terima kasih Mas Topan. Ya. Makasih ya. Nambah satu lagi Mas. Boleh ya? Boleh. Tanya Isa. Ya boleh. Ya boleh sih, tapi saya ini pamit dulu ya. Udah sampai. Udah di mana? Udah sampai sih. Oh. Udah sampai cuman ya kan langsung ini direbutin anak-anak. Oh, Masya Allah. Nah, iya. Ya, langsung sekalian host deh. Nanti host ya, Tor ya. Siap bro. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi Mas Topan tentang yang konsekuensi zalim kepada sesama manusia. Tadi yang mau diulangi karena yang saya pahamin tadi bahwa kalau kita zalim kepada manusia maka tidak akan diampuni dosanya kecuali dengan maaf dari orang yang dizolim. Nah ini mohon diulangi Mas Topan tentang hal itu. Ya. Nah, jadi seperti misalnya kita mengambil hak seseorang, maka maka itu bisa diampuni Allah SWT setelah ada penghalalan dari orang tersebut. Ya. Setelah ada penghalalan dari orang tersebut. Ya. Jadi tidak bisa ampunan dari Allah SWT tidak bisa datang kecuali sudah ada penghalalan. Ya, penghalalan artinya orang tersebut Wisma ketukar dengan Wisnu, bacanya Wisma. Iya Pak Wisnu. Afwan. Maaf, yang terjadi di chat. Ya Pak Wisnu, Wisma. Tafadhol, silakan. Jazakumullah khair. Jadi seperti itu, ketika memang dosa yang sifatnya muta'addi atau misalnya kita mengambil hak orang lain, maka itu tidak akan diampuni kecuali ada penghalalan atau maaf atau kita telah mengerjakan konsekuensi dari dosa tersebut ya, atau telah menerima konsekuensi dari dosa tersebut ya. Ada dalilnya Mas ya di Quran Mas atau di hadis yang mana Mas? Sementara belum bisa dihadirkan nasnya, mungkin nanti insya Allah PR ya, Afektor ya. Oh, baik, terima kasih Mas Ton. Hanya prinsip itu sering sekali dibahas ya, tentang ada dosa-dosa seperti kita mencuri atau apa, maka itu ketika merebut hak seseorang maka dia menunggu penghalalan dari orang tersebut. Wallahu a'lam. Tentang jembatan barangkali Ustaz. Yang domba bertanduk ditanduk oleh yang tidak bertanduk. Ya, itu di antara contoh yang akhirnya dia dihukum di akhirat nanti. Artinya ketika di dunia dia tidak bisa meminta ampun kepada Allah SWT karena itu hubungannya dengan hak antar sesama. Sehingga dia diselesaikan di dunia atau nanti diselesaikannya di hari akhirat seperti kasus domba tadi. Ya. Jadi meskipun misalnya kalau kita analogikan itu ke manusia ya, domba yang menanduk domba lain yang tidak bertanduk ya, di situ ada kezaliman, maka
dia harus mendapatkan penghalalan dari domba yang ditanduk tersebut. Ya. Jadi tidak bisa dimaafkan hanya ketika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Hanya mungkin nanti kita catat ya faktor afwan. Baik, terima kasih Mas Towan. Masnya. Baik, sambil mungkin ada beberapa pertanyaan lagi atau diskusi yang lain, Bapak dan Ibu, sahabat sekalian. Walaupun sudah menunjukkan 1 jam lebih 40 menit, mungkin beberapa menit lagi, insya Allah silakan jika ada pertanyaan atau diskusi. Baik. Ya. Sepertinya kita cukupkan Mas Towan atau bagaimana? Ya, apa? Sudah 9.42 ya? Sudah lebih 20. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya kali ini. Insya Allah kita cukupkan kajian kita pekan kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami ilmu agama dan juga untuk bisa istiqomah insya Allah dalam kajian Arba'in An-Nawawi ini dengan Ustadz Dr. Topan Setiadipura. Jazakallahu khairan juga untuk Ustadz Topan atas ilmunya dan juga terima kasih atas sahabat atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.